Atau BBH, BBB meluncur deras, tergantung ya, apakah bank digital bisa bagus lagi apa enggak, tergantung. Karena pada dasarnya bank digital itu udah punya valuasi yang tinggi ya, kecuali beberapa emiten itu yang udah melakukan reissue berkali-kali seperti BBB, itu dia jadinya nggak terlalu tinggi PBV-nya gitu. Cuman ya kita lihat aja sekarang bank digital juga profitnya belum begitu memuaskan, walaupun mereka berhasil mendapatkan nasabah yang juga banyak juga jumlahnya gitu. Kalau perusahaannya IPO mah lihat lakunya enak. Nah jujur ya, beberapa teman saya perusahaannya tuh nggak IPO tempat dia kerja gitu. Tapi mereka tetap tahu kondisi keuangannya karena mungkin mereka di bagian marketing ya. Contohnya mereka di bagian marketing, mereka lihat nih, wah penjualan kok lagi seret-seretnya, susah segala macam. Nah itu seretnya itu berapa lama? Kalau seretnya sebulan, 2 bulan pertama, 3 bulan pertama ya oke lah. Tapi kalau misalnya udah setahun kerja, 2 tahun kerja, kok seret-seret mulu ya segala macam ya, ditambah lagi resesi. Nah, jujur ya, bukan masalah loyalitas sekarang ya. Teman-teman mungkin bisa cari yang namanya plan B gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang berada di bagian HR ya. Kok udah nggak ada rekrutmen karyawan lagi, tapi kok karyawan sekarang jumlahnya berkurang. Ya, kira-kira kenapa nih? Udah nggak ada rekrutmen, kenapa perusahaan itu kira-kira udah berhenti untuk ekspansi, apa yang terjadi gitu ya. Nah itu juga bisa dipikirkan. Jadi sebenarnya teman-teman mau kerja dimanapun, mau bagian apapun, sebenarnya akan ada hintnya gitu ya, akan ada hintnya untuk mendapatkan insight bahwa perusahaan ini sehat apa enggak gitu. Tempat kita kerja kok setiap hari kita dari adalah 8 jam 9 jam di kantor itu kita akan ada di situ kan. Masa kita nggak bisa memperhatikan sekitar sih ya, maksudnya kita pasti lebih peka lah ya, kayak ngeliat ini tempat kerja kita sehat apa enggak sih. Nah kita harusnya bisa tahu hal itu sih. Jujur saya jarang saya nggak tahu sih ada yang menerapkan tentang lihat lakunya apa enggak, tapi kalau lihat lakunya itu lebih rajin lagi. Kebetulan saya nggak melakukan hal itu, tapi saya di bagian yang saya ngeliat, wah ini targetnya naik terus nih. Targetnya naik terus dan tercapai terus, ya berarti ini perusahaannya kuat gitu ya. Mau krisis mau enggak, target naik terus gitu dan selalu tercapai, jadinya ya kuat gitu ya. Pengen beli Waskita dan DKK, Setways Mayan di bawah. Nah konstruksi nih, ini juga konstruksi ya. Tahun politik ya bentar lagi 2024 tahun politik, kira-kira konstruksi itu seperti apa? Ini saya belum analisa lebih dalam karena mungkin ada korelasinya konstruksi pemerintahan dan juga tahun politik ya. Ntar kita akan coba cek ya. Oke ya. Ini kayaknya udah mau 1 jam nih teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman ya. Bagi teman sekali lagi yang ketinggalan tentang kira-kira saham atau indeks kita itu sampai ke berapa harganya, nanti akan saya tampilkan di YouTube ya. Saya akan upload di YouTube malam ini. Ntar saya edit sedikit potong-potong sedikit segala macam. Ntar saya langsung upload di YouTube ya hari ini juga gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak teman ya? Kira-kira tentang resesi 2023 atau apa segala macam? Yang pasti jangan tanya apakah pasti terjadi apa enggak, nggak ada yang tahu ya. Jangan main dukun-dukunan. Susah kalau kita main dukun-dukunan, saya nggak ada yang tahu harusnya ya. Nah kondisi seperti ini ya temen ya, nantinya kalau misalnya titiknya ada di angka titik 4 atau titik 2 ya, maksudnya yang levelnya lumayan rendah gitu ya supportnya, usahakan tetap punya yang namanya blue chip walaupun nggak banyak jumlahnya, karena mereka itu akan balancing gitu ya. Indeks consumer gimana nih sektor Niko? Sektor aman defensif sekarang. Jujur ya, consumer goods itu aman karena consumer goods adalah saham intinya adalah sektor yang defensif. Tapi kita harus tahu juga nih, consumer goods memang sektor yang defensif. Tapi walaupun defensif, kita harus lihat juga beberapa komoditas yang menjadi basis utama dari HPP-nya consumer goods itu harganya gila-gilaan sekarang. Jadi apakah defensif juga apa enggak ya, kita nggak ada yang tahu gitu ya. Di sini contohnya saya ambil beberapa contoh ya. Harga gandum sekarang di angka 880, turun lagi. Kemarin sempat 900-an, itu gila sih. Harga gandum di angka 900-an itu gila banget. Karena naiknya makin lama kok makin tinggi. Sekarang udah 880-an lagi, jadi sekarang lebih aman sih ya. Terus nextnya ya, soybeans itu masih di angka 1400 kurang lebih. Terus jagung sekarang ada di angka 695, kemarin sempat ke angka 500-an jagungnya. Jadi mendingan tunggu-tunggu dulu aja teman-teman ya. Jadi agak-agak tunggu dulu. Ntar kalau udah menyentuh kepala 5 lagi untuk jagungnya, dan untuk gandumnya menyentuh ke angka kepala 7 lagi, ya mungkin kita bisa lirik-lirik dan kita bisa hajar lagi ya
untuk saham-saham consumer goods gitu ya. Karena HPP-nya tinggi banget dari sini. Jujur ya, retail itu menurut saya pribadi defensif juga untuk saat ini, karena ekspansif banget gitu ya. Kemarin tuh ekspansif banget, dan sekarang itu retail itu jadi kebutuhan ya. Alfamart lah, Indomart lah, segala macam sekarang udah jadi kebutuhan gitu ya. Orang-orang pilihnya belanjanya di situ sekarang. Kayaknya grocery gitu udah agak kebantai juga gitu ya, udah agak kelawan juga gitu. Jadi kalau ditanya DNET sama AMRT itu defensif apa enggak, itu defensif menurut saya. At least secara bisnis ya, secara bisnis itu defensif. Oke, ini bintangnya mulai kambuh nih. Oke, temen ya, 2 menit lagi jam 8 dan pas, nggak pas sih kayaknya, kurang sedikit lah ya, hampir 1 jam ya kita live. Semoga bermanfaat untuk MNCN. Gimana kok? Udah lumayan terdiskon. MNCN cicil aja ya, karena jujur ya, teman-teman perhatiin deh, MNCN, MAPI segala macam itu sahamnya gampang dibaca kalau ada polanya gitu ya. Naik turunnya gampang, nggak kayak beberapa saham yang size-nya banyak, dikocoknya panjang, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun segala macam. Kalau MNCN itu yang penting teman-teman jangka panjang aja ya, 20% setahun tuh pasti dapat MNCN gitu ya. Jadi yang penting cicil. Sekarang cicil. Tapi nanti kalau misalnya nginjak angka 600-an atau mungkin nih worst case-nya bisa sampai 500, hajar aja nggak apa-apa untuk MNCN. Itu under value banget ya untuk MNCN. Cuman ya hati-hati juga, targetnya harus turunin juga gitu. MNCN mungkin 1000 itu udah target yang masuk akal sekarang. Ya, harga jual 1000. Bayan mau stock split kah saham termahal di ESG? Nah itu dia, itu permasalahannya sama seperti saham DSSA ya kalau nggak salah ya. Sorry ya, saya agak lupa ya. DSSA kalau nggak salah. Nah DSSA juga dia sama stock split. Sorry, bukan stock split. Saya tambahkan ini dulu ya. Saya tambahkan beberapa tanda ya di TradingView. Saham-saham stock split ya. Jadi dia ini sih sebenarnya Bayan stock split tapi udah lumayan tinggi ya, kayak itu takutnya kayak si Harum aja gitu ya. Takutnya kayak Harum juga gitu. Ini aja lah ya, agak jaga-jaga juga lah ya. Era and S-Hardware ya, S-Hardware saya kurang begitu ini sih sama S-Hardware sih. Tapi kalau sama Era masih oke banget saya. Karena kalau S-Hardware itu counternya banyak sekarang ya. Counter dari S-Hardware itu banyak, tapi kalau Era itu belum ada lawan yang sepadan untuk Era. Masih top market leader ya dia di situ. Kotakim dan NKP gimana? Utangnya kan dolar. Nah, ini dia nih, ini yang berat nih ya. Nah, mungkin teman-teman juga banyak bingung ya, Wim, kenapa sih dolarnya itu terus melemah? Kenapa sih dolar sekarang sampai 15.300 sampai 15.500 segala macam? Gini loh teman-teman ya, teman-teman juga harus tahu nih. Apakah ekonomi kita jelek sampai dolar kita melemah? Bukan begitu ya. Kita harus tahu ya, yang namanya valuta asing ya atau falas itu berkaitan sama dua hal, ekspor sama impor. Nah, kalau rupiah itu menguat, itu keuntungan dari sisi impor. Tapi kalau rupiahnya melemah, itu adalah keuntungan dari sisi ekspor. Gitu ya. Nah, sekarang kita mesti tahu juga nih, permasalahannya yang terjadi itu nggak cuma di Indonesia gitu ya. Banyak yang namanya inflasi, yang harga mata uangnya itu anjlok, itu nggak cuma di Indonesia. Dan masalahnya negara-negara yang jual batu bara itu sekarang mata uangnya juga beberapa itu lagi turun. Nah, kasus seperti ini kalau kita telah ya, kalau kita pikirkan ya teman-teman ya. Misalnya ada satu negara ya, negara A, dia mau beli batu bara nih. Gue mau beli batu bara di negara B misalnya ya. Negara B itu mata uangnya cuma turun 5%.
Terus negara C, dia punya mata uang turun 10%. Ya mendingan gue beli barang di negara C. Mata uang gue lebih kuat ya soalnya ya. Jadi mendingan gue beli barang di negara C, gue dapat lebih banyak gitu. Logikanya seperti itu. Nah jadi, kalau menurut saya pribadi ya, Indonesia itu sekarang di set up gimana caranya mata uangnya nggak anjlok-anjlok banget. Nggak yang terlalu sampai menghancurkan sisi impornya. Tapi, ketolong ya. Ekspornya itu ketolong, mata uangnya itu anjlok terus gitu, ketolong gitu ya. Nah itu maksudnya seperti itu teman. Jadi kalau misalnya yang diuntungkan kan berarti kan kita tuh sebenarnya mau jual komoditas ke luar negeri gitu loh. Makanya rupiah kita tuh dibuat lemah gitu ya. Jadi bukan karena semata-mata ekonomi kita itu melemah, kok patokannya dolar terus, nggak begitu. Kalau sekarang masanya bukan masa komoditi boom dan terjadi pelemahan rupiah secara signifikan, nah itu saya bisa katakan bahwa memang kondisi ekonomi kita mungkin lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Tapi kondisi sekarang itu lagi komoditi boom. Mau ngabisin stok batu baranya tuh butuh waktu yang panjang. Batu bara lagi tinggi-tingginya harganya gitu ya. Jadi sayang banget kalau misalnya kita melewatkan hal ini dengan menguatkan rupiah gitu. Sayang banget. Jadi kalau dengan kondisi rupiah sampai seperti ini ya, jujur aja ini menguntungkan sih. Menguntungkan dua belah pihak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada emiten yang utangnya dolar ya dia pasti dirugikan. Tapi ya emiten yang bermain dengan komoditas itu sangat diuntungkan saat ini. Apalagi dengan ekspor gitu ya. Jadi pilah-pilah seperti itu. Tapi bukan berarti dengan kondisi seperti ini dolarnya menguat terus, rupiahnya melemah terus, ekonominya jelek, enggak seperti itu. Ya karena memang ada kepentingan di ekspor impor tadi gitu. Kami coba cek chart indeks Tekno udah mau mantul. Indeks Tekno. Indeks Tekno ya. Loading nih ya, indeks Tekno loading. Udah ini anjlok kali. Belum mau mantul ini indeks Tekno. Masih jauh banget. Ini downtrend parah cuy indeks Tekno. Agak hati-hati deh. Soalnya kan bobot utamanya kan dari Goto ya. Goto juga lagi anjlok kan. Belum ya indeks Tekno ya. Cara lihat partisipasi asing di pergerakan suatu saham, cara mudahnya gimana? Nah ini jujur saya nggak punya toolsnya ya. Mungkin beberapa orang punya toolsnya, tapi kalau saya biasanya satu persatu saya pakainya kayak misalnya saya ambil data dari Kesei, saya lihat kepemilikan asing sama lokalnya, lalu saya compare gitu ya. Saya compare per bulan itu terhadap pergerakan sahamnya. Jadi saya cuma bisa analisis satu persatu gitu. Dan itu text time ya. Kowim di save kah? Ini di save ya. Tapi kalau bagian chart tadi saya upload ntar di YouTube ya, biar lebih jelas. Antam Harum apa sudah dibahas kok? Ketinggalan? Belum dibahas lagi Antam sama Harum ya. Nikel ya. Ya nikel masih oke banget, tapi saya masih punya Antam sama Harum. Tapi saya belum oversold lagi. Kenapa saya belum oversold lagi? Karena indeksnya masih seperti ini gitu ya. Jadi masih sabar-sabar, wait and see, kurangin porsi dulu kecil-kecilan. Tapi mau nambah-nambah lagi ntar ketika indeksnya udah ada di support gitu. Saratoga gimana kok? Nah Saratoga dia udah untung banyak nih ya dari kenaikan Adaro segala macam gitu-gitu ya. Sekarang Saratoga berapa ya? $2.400 ya. Nantilah ya, takutnya dia jebol support, dia makin parah nih Saratoga. Nanti dulu saya wait and see untuk Saratoga. Breeze Breeze juga lagi turun ya, lagi jatuh di bawah EMA nya dia. Kemungkinan sekarang lagi menuju ke angka 1.200 ya. Next support 1.200 Breeze. Skip dulu untuk Breeze. Saya ya, jadi disclaimer. Harum Indras masih oke lah ya. Nah ini tergantung time frame ya. Jujur saya berani ngomong nih kali ini. Saya untuk saham-saham yang berkaitan dengan nikel ya, itu saya masih berani tahan 2 tahun 3 tahun masih berani untuk nikel ya. Jadi sekarang memang nggak kelihatan untuk saham-saham nikel, tapi 2-3 tahun lagi 2024 2025
Saya yakin nih kalau itu bakal meledak banget gitu. Jadi 2 tahun 3 tahun mainnya sih. Saya terutama punya lumayan tuh di TPMA. Jadi kalau misalnya TPMA itu perkapalan yang dia akan beralih ke nikel segala macam, punya di Harum juga, punya di Antam juga. Menurut saya pribadi ya, worth it tahan 2 tahun 3 tahun tapi kita dapat return yang bagus gitu. BKSL udah di 5152, saya cicil ya. BKSL karena dia ratio, bukan karena dia punya apa namanya, dia punya financial statement, bukan, tapi karena dia punya corporate action yang bagus, berpotensi. 5152 dicicil boleh. Oke, teman ya, udah 1 jam. Time out ya. Time out. Saya masih beres dulu dan saya akan upload ini ya. Apakah pas saya sesi beli saham yang udah mepet 50 aja biar beli BKSL aja nggak apa-apa tuh. BKSL mau deket 50 atau enggak, ntar kalau misalnya bit udah turun ke 55 lagi, hajar bit boleh. Beli friend juga boleh. Yang deket-deket situ kan murah-murah ya. Friend saya beli friend, saya beli BHIT, saya masih nunggu. Saya mau beli BHIT sih, tapi masih nunggu lah.